Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di acara BEMO Belajar Modcast. Bareng saya Ricky Maulana. Saya Adrian. Selama beberapa menit ke depan kita akan bersama-sama di acara ini. Oke, Kang, BEMO. Apa sih BEMO teh? Oke, jadi BEMO itu adalah atau Belajar Modcast ya, salah satu wadah untuk guru dan siswa SMK Negeri 1 Sumedang, tempat di mana kita berbagai informasi dan bertukar cerita inspirasi ini, khususnya untuk SMK Negeri 1 Sumedang dan umumnya untuk masyarakat di sekitar gitu. Oke, berarti nggak menutup kemungkinan nih kita bisa ngundang orang-orang keren di luar SMK Negeri 1 Sumedang. Bisa, bahkan alumni pun kalau misalkan memungkinkan alumninya untuk hadir, ya akan kita hadirkan gitu di narasumber berikutnya gitu. Oke, nih teman-teman nih Kak yang punya influencer atau ada orang yang pengen kita undang, boleh komen di bawah, oke? Nah, sekarang nih kita juga kedatangan teman-teman dari mana, Kang? Dari siswa SMK Negeri 1 Sumedang yang pastinya aktif dan selalu berkontribusi dalam memajukan SMK 1 Sumedang gitu. Siapa dia, Kang Adian? Nih, mereka ini adalah calon ketua OSIS SMK Negeri 1 Sumedang tahun ajaran 2020-2020. Kita sambut mereka calon ketua OSIS. Selamat datang. Selamat datang. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Oke, Boleh izin buka masker? Oke, boleh dipersilakan. Disclaimer dulu ya buat teman-teman semuanya. Kita semua ini sudah divaksin ya, hampir 100% kita udah vaksin tahap 2 gitu. Ya, soalnya di SMK Negeri 1 Sumedang ini emang kita rajin ngadain vaksin massal. Bener Iya, udah beberapa kali kita ngadain gitu. ya, jadi aman lah di sini mah. Next. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol bersama calon ketua OSIS saja, kita akan perkenalan dulu ya, karena ada gini pepatah tak kenal maka kata sayang gitu. Alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Oke, mau dari sebelah mana dulu ini? Kanan. Oke, Boleh dari sebelah kanan mungkin? Kanan dari saya saya dulu dulu aja. Oh, boleh, silakan. Sebelumnya sih kaget Kang, sempet kayak ada pengumuman gitu. Jadi Oh, Jakarta atau apa terus diundang BEMO. Kirain BEMO tuh mobil. oke. Bisa sih, Kirain emang BEMO. mobil zaman dulu gitu. Oke, nah mungkin perkenalkan nama saya Ahmad Jamaluddin dari kelas 11 Listrik 2. Mungkin saya akan berbagi tentang diri saya nih Kang. Boleh kan? Boleh. Oke, saya merupakan seorang yang memang dinyatakan ambis, tapi tidak terlalu ambis. Dan saya juga mungkin seperti organisator, tapi tidak terlalu. Nah, karena Kang, kayak saya tuh berpikir kita tuh masih pelajar, gak seharusnya jadi organisator. Tapi saya senang terhadap organisasi, karena di situ saya belajar untuk bersosialisasi lah Kang. Karena gak sejatinya sosialisasi dilakukan hanya di lingkungan masyarakat dan sekolah Kang. Mungkin dari organisasi ini juga bisa membantu saya untuk ya berkembang lebih pesat juga. Oke. Keren banget ya kesehariannya jadi organisator. Organisator tapi gak terlalu organisator. Sebentar, apa tuh organisator? Jadi organisator tuh kayak orang yang memang benar-benar mendalami tentang organisasi. Terus emang yang terlibat dalam organisasi. Berarti Yang seneng banget gitu kan. Oke, berarti JJ ini aktif banget nih di organisasi. Makanya dia juga ada di OSIS. Pasti. Karena OSIS itu salah satu organisasi yang satu-satunya. Satu-satunya yang resmi diakui oleh sekolah gitu. Bener, yang ada di sekolah. Nah, next deh, perkenalan lagi. Dari mau siapa? Marwan? Boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marwan Bagas Putra dari kelas 11 Teknik Elektronika Industri. Keseharian saya paling dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu. Paling nggak jauh dari sosial media gitu kan. Oke. Kayak scroll Instagram gitu. Paling kalau yang itunya paling belajar gitu. Ngerjain tugas kayak gitu sih. Kalau ke organisasi agak kurang gitu, tapi sedikit-sedikit gitu. Oh, rame juga gitu organisasi ya, kayak gitu. Nah, sosial media gitu ya. Ya, sosial media. Berarti sosial media itu punya arti sendiri dong buat Marwan. Apa sih arti sosial media buat Marwan gitu? Sekarang kayaknya butuh kebutuhan gitu. Kalau nggak ada sosial media itu kayak makan aja gitu sosial media. Kalau nggak ada sosial media ya kayak nggak makan aja gitu. kayak nggak makan aja. Oke. Sosial media itu udah jadi kebutuhannya untuk zaman sekarang, emang bener banget sih. Ya udah deh, kita lanjut lagi ke teman kita selanjutnya. Mau siapa lagi? Oke, boleh aku? Boleh. Oke. Hai, perkenalkan nama aku Tatanisa Sidikia dari kelas 11 TTL 2. Mungkin ya aku sendiri orang yang seneng banget berorganisasi, terus seneng bersosialisasi gitu sama orang-orang.
karena dengan organisasi itu kita tuh bisa benar-benar dapat ilmu di kehidupan yang sesungguhnya gitu. Ya itu. Terus buat keseharian aku juga sama sering-sering bersosial media gitu. Apalagi di saat daring kayak gini gitu. Bersosialisasi juga lewat sosial media. Berarti punya walaupun kita main di sosial media gitu ya Kang, kita pun jangan sampai lupa Iya, ke betul. sosial yang ada di depan Real life kita. ya, real life. Benar Real life, banget, ya. jangan sampai ngelupain itu. Ya udah deh, bagus banget nih. Selanjutnya boleh silakan. Halo, saya Salwa Fania Fitriana dari kelas 11 Teknik Audio Video. Keseharian saya sama, nggak jauh dari bersosial media, apalagi membaca ya, terutama pada aplikasi Wattpad. Pasti kalian, sebagian dari kalian pada tahu kan aplikasi Wattpad, apalagi kaum wanita pejuang halun. Benar. Tapi di Nesas banyak cowok, Pak. Iya sih bener, tapi ya kan masih banyak juga pan wanita-wanita, cowok juga Banyak hal. Iya, nggak menutup kemungkinan Iya. gitu cowok Bahkan juga saya pun punya pakai Notepad. gitu Buat sering ngehalu. baca Wattpad. Iya. Ya hiburan dikit lah biar balance Bener, otaknya. yang Oke, berbicara tentang Wattpad berarti Salwa ini suka nulis atau suka baca? bisa dibilang dua-duanya sih Kang. Suka nulis juga berarti Iya. ini. Berarti ada novel atau cerita yang pernah Salwa tulis nggak di Wattpad? Pernah, waktu itu Salwa pernah bikin cerita dan alhamdulillah suatu kebanggaan dan pencapaian. Dari cerita itu Salwa dapat kalau nggak salah 7.500 pembaca sama 5.000 support. Keren-keren. Tapi sayangnya ya 7.000 sayangnya dong. Salwa Kenapa tuh? kan susah ya bikin cerita itu, harus punya komitmen terus ide-ide tapi Salwa berhenti di tengah jalan. Akhirnya sangat disayangkan Salwa unpub. 7.000 teman-teman, udah 7.000 pembaca ya lebih. Iya, Keren banget tuh, alhamdulillah. Kang. Penulis. Kita doain lah semoga Salwa bisa jadi penulis yang hebat ya. Amin. Next deh. Aj. Oke, perkenalkan, nama saya Aj Syuluddin, saya kerap dipanggil Aj. Keseharian saya tidaklah jauh dari mereka semua, yaitu bersosial media. Dan saya tuh hobinya bermain silat. Silat. Ya, bagi saya silat itu adalah salah satu dari dalam diri saya sendiri. Oke. Ini ada orang yang nganggap silat itu olahraga dan juga ada yang nganggap silat itu bela diri. Kalau buat Aj nih, silat itu apa sih? Bagi saya silat adalah seperti seni namun mematikan. Keren-keren. Demi mematikan. Mendesis. Karena itu kayak hiburan. Namun kalau digunakan di sewaktu kita terpojok atau dalam suatu bahaya, kita bisa membela diri. Oke. Seperti itu, Kak. Tapi Aj tahu nggak bahwa silat itu asalnya asli Sumedang? Asli daerah orang Sunda gitu. Baru tahu dari Kakak. Baru tahu. Iya. Ini yang keren itu teman-teman. Aj itu sebenarnya bukan orang Sunda asli. Bukan. Dari mana? Saya asli orang Madura. Tapi Boleh dong Aj di-spill. belajar silat yang itu teh bela diri Sunda. Keren banget nih. Dan kita harap juga teman-teman yang darahnya darah Sunda asli bisa mempelajari budaya-budaya Sunda. Oke, gitu deh. Tapi Kang, bentar Kang. Gimana? Penasaran bahasa Madura kan? Boleh sedikit perkenalannya kali ya? Soalnya Perkenalan pakai bahasa pakai bahasa itu. Kemarin juga waktu tahun kemarin itu teh ada dari siswa kita juga, bukan dari di luar pulau gitu, dia teh dari Papua ya kalau nggak salah, jurusan RPL itu pernah ada dari siswa kita. Merantau ke Komputer merantau ya, emang gak tahu, kurang tahu sih, kayak orang tuanya gak tahu pindah tugas, gak tahu emang dianya pengen sekolah di SMK 1 Sumedang gitu. Yang jelas dia teh dari Papua gitu. Boleh sedikit perkenalan gitu dari Aceh gitu, pakai bahasa Madura gitu. Perkenalkan diri gitu, Kak. Iya, boleh. Atau Kakak aja yang tanya, nanti saya jawab pakai bahasa Madura biar Oke, lebih boleh. efisien. Oke. Aceh tinggal di mana sekarang? Tinggal di Kebun Kelapa, Kak. Katanya pakai bahasa Madura. Itu masih dalam maksud apa ya? Setelah bahasa tinggalkan itu masih dalam bahasa Indonesia. Jadi masih sama. Masih sama. Oke, kalau di Madu. Kalau masalah tempat ya kan, kalau misalkan tanya keseharian mungkin bisalah pakai bahasa Madura. Oke, boleh Kang Ardian tanya tentang susah keseharian. banget, Nanya. Peribahasa ada gak sih? Ah, Biasa boleh Madura nih. gitu. Bener banget. Peribahasa yang atau kalimat. Karena kalau misalkan Sunda, kalau Sundanya bodo alewo ya bodo alewo. Merenannya tamrenan aya teh di Madura ngeunaan Aceh punya peribahasa dari daerah masing-masing gitu. Atau kalimat favorit gitu. Peribahasa di setiap daerah itu pasti ada.
yang Aci suka deh, yang Di Aci Madura. keinget gitu. Kalau Adrian di Sunda itu yang paling Adrian suka adalah tong jiga monyet ngagugulung kalapa. Oke. Nah, misalkan gitu. Di Madura gimana tuh? Ada nggak yang peribahasa kayak gitu? Bentar, Kak. Sebenarnya saya nggak terlalu mendalami peribahasa. Lebih tepatnya saya juga tidak tahu lah ya. Ya udahlah, ngomong pakai bahasa Madura lah, bebas. Bebas. Yang penting Madura. Yang penting teman-teman juga denger lah sedikit. Hai, Penasaran hai, banget hai, soalnya pakai baru bahasa. first time buat Adrian sendiri nih ketemu sama orang Madura. Gimana? Oke. Organisasi Kebayangko adalah sebagai kebutuhan. Apa Artinya? tadi apa organisasi apa? Organisasi Kong gitu. sebagai gue ya. Kebanggaan. Atau mungkin Aceh lupa gitu karena sudah di Sumedang gitu, karena sudah di Sumedang jadi lupa gitu bahasa Madura gitu. Enggak Kak, tapi saya tuh lebih gimana ya? Jarang bikin kalimat yang emang seperti bahasa Indonesia, kalimat pidato itu kan dalam bahasa Madura gitu. Jadi saya nggak terlalu memahami banget. Mungkin keseharian misalkan disuruh ngambil itu apa gitu baru dia keluar gitu. Nah, boleh. Oh iya deh, kita lanjut aja ya teman-teman. Nah, bicara tentang sosial media nih, Adrian bukan seorang yang penggiat sosial media atau sosial media entusias, tapi Adrian menggunakan beberapa sosial media. Jadi Adrian nggak terlalu banyak punya cerita gitu tentang sosial media. Tapi nih, kalau misalkan kita tanya nih Kang Riki, punya nggak pengalaman dengan sosial media gitu? Peran sosial media. Oke. Kalau sekarang misalkan sama Ricky mah malahan jadiin peluang ya buat Ricky sendiri, kayak misalkan Ricky emang aktif di sosial media gitu, malahan waktu kemarin juga Ricky sering ngelola sosial media F&B atau food and beverage gitu, kayak usaha-usaha pelaku UMKM gitu, dan berarti Ricky bisa menggunakan sosial media tersebut menjadi peluang bisnis untuk Ricky sendiri gitu. Jadi itu mah sosial media kembali lagi ke diri kita gitu, gimana kita menggunakan sosial media dengan bijak gitu kan. Malahan kemarin juga ada sempat viral kan ya, siapa namanya, Gozali Everyday kalau nggak salah. Dia tuh kan nyetak NFT sampai pendapatan dia itu sampai 1,3 miliar kalau nggak salah. 3,5 miliar. NFT itu non fungible token, jadi aset-aset digital yang bisa teman-teman jual gitu. Nah, ya, Dan jadi dia bisa dapat 1,3 kalau nggak salah, 1,3 M, bukan nilai yang rendah, bukan uang yang sedikit gitu. Dan itu salah satu edukasi buat teman-teman semuanya ya, penggiat sosial media. Jadi gunakanlah media sosial itu dengan sebijak mungkin gitu, sebaik mungkin. Jangan hanya sosial media itu digunakan ketika kita stalker doang lah gitu kayaknya. Tapi emang bener sih, sosial media itu pisau bermata dua, bener nggak? Oke, bisa bisa. jadi membunuh kamu, tapi bisa juga bantu kamu masak. Itu intinya mah. Dan buat aku juga sosial media tuh kayak apa ya, kayak ngegambarin diri kita gitu di sosial media tuh, sebagai identitas juga gitu sosial media. Branding berarti ya Kang, maksudnya. Iya, betul. Keren lah. Udah Kang, kita Oke. ada pembahasan apa nih hari ini sama? Ada beberapa ya, karena kan sudah kenali sama calon ketua OSIS NESAS 2022 ya. Mungkin ada beberapa yang perlu aku tanyain buat teman-teman semuanya. Yang pertama mungkin ada pengalaman kalian selama berorganisasi mulai dari SMP mungkin ya sampai sekarang, dan mungkin berorganisasi di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Boleh diceritain sedikit tentang pengalamannya mungkin, udah mulai dari siapa? Mulai dari siapa? Mungkin Ya, dari sebelah Tanis. tengah aja. Dari aku? Boleh dari Tanis dulu aja. Oke, jujurnya ini masih rada gempur gitu. Santai. Nanti Oke, akan mungkin terbiasa. buat pengalaman organisasi aku emang dari SMP tuh ikut OSIS gitu. Nah, mulai dari kelas 7, itu kan di sekolah aku tuh waktu itu teh kalau misalnya jadi OSIS teh ada kriteria harus masuk 5 besar. Oke, Iya, terima jadi di kelas semua kayak. nggak sesuai minat gitu. Bisa mungkin, cuman ya ada saringan lagi kualifikasi gitu. lagi berarti Ya, ya. nah yang pasti yang masuk 5 besar tuh harus masuk OSIS gitu. Ya, dan aku tuh emang udah pengen banget gitu ya masuk OSIS. Terus ya seneng gitu berorganisasi, terus ikut-ikutan juga banyak eskul di sekolah. Terus aku lanjut pas SMK juga aku ikut OSIS lagi.
aku ikut juga forum OSIS di Kabupaten Sumedang, terus ikut juga organisasi-organisasi di luar kayak PR gitu. Ya mungkin itu sih. Ih, berarti banyak banget ya kan. Di luar juga digarap gitu di sekolah, balance lah antara di dalam sekolah maupun di luar sekolah gitu. Ya seru juga sih, jadi kenal banyak karakter orang yang beragam itu bener-bener. Iya itu sih kelebihan dari berorganisasi, zona kenalan kita tuh lebih luas lagi. Ya Iya. udah gitu ya. Ada lagi yang mau cerita tentang pengalaman organisasinya? Boleh, mungkin Kang ada yang Boleh, sama boleh. juga. Saya juga mungkin sama seperti yang tadi Tanis ceritakan, ya sering aktif terlibat dalam berbagai organisasi. Tapi mungkin yang jadi pengalaman saya tuh saya pernah benci terhadap organisasi gitu. Oke, benci. Kalau tuh udah cinta gitu. Kenapa sama tuh organisasi. benci? Karena mindsetnya tuh belum kebuka Kang. Karena ya tahulah pemikiran anak yang baru pertama masuk SMP kayak gimana, terus pertama masuk SMK gimana, beda jauh kan ya Kang. iya, Nah, mungkin sedikit cerita tentang mindset. Ya mindset saya buruk terhadap organisasi karena ya pikir masih berlakunya senior dan junioritas. Nah, karena itu Kang. betul sekali. Nah, terus saya coba masuk. Saya pernah tergabung OSIS waktu kelas 7 menjadi anggota Sekbid 1, dan ya di situ saya, karena kita belum saling mengenal, ya saya di situ menjauhkan diri karena saya merasa masih berlakunya senior junioritas. Dan kemudian ketika saya naik kelas jadi kelas 8, mindset saya terbuka karena saya berani untuk mencalonkan jadi ketua MPK awalnya Kang. Ketua Tapi MPK. ya yang jadi pindah haluannya saya ke OSIS itu gara-gara apa? Gara-gara waktu mau pemilihan ketua OSIS gak ada calonnya gitu. Oh, karena keterpaksaan mungkin ya, mungkin gitu ya. Karena keterpaksaan. Di situ kayak saya kan udah benci sama OSIS, tapi sama MPK udah mulai jatuh cinta nih Kang. Nah, tapi jatuh cinta saya ditarik Selingkuh ke OSIS. gitu. Selingkuh sama Enggak OSIS. sih, iya. Di situ saya kaget Kang, kenapa saya harus jadi calon ketua OSIS? Ya, saya maju dulu, alhamdulillah di situ saya kalah ya Kang. Kenapa alhamdulillah? Ya Karena karena benci, awalnya emang benci, karena gitu. awalnya benci, terus saya kalah. Kirain saya kalah itu kan karena pasangan ya Kang. Jadi kalau misalnya pasangan nomor urut 1 kan ketua sama wakil, jadi otomatis gitu. Tapi Iya. karena wakilnya waktu itu tuh kelas 7 ya Kang, jadi ada keringanan dari Kokasek, aku jadi naik wakil ketua OSIS waktu SMP. Dan di situ juga gak lama jadi pratama pramuka waktu SMP. Oke. Ngerangkap. Iya, ngerangkap. Ngerangkap OSIS jabatan. juga, pramuka juga. Nah, Iya, betul. Kalau di luarnya gimana? di luarnya aku ikut forum OSIS Kabupaten Sumedang waktu SMP sama jadi Iya. anggota. Terus waktu SMK juga aku ikut di OSIS lagi di SMK, tapi udah agak benci Kang. Udah Oke, benar-benar oke. cinta. Terus waktu SMK juga di situ waktu kelas 10 ya Kang, alhamdulillah di forum OSIS Kabupaten Sumedang aku bertekad untuk mencalonkan diri menjadi ketua umum, tapi malah jadi ketua 2. Ya itu Oke. jadi kebanggaan juga buat aku. Terus di situ juga aku direkomendasikan karena dari hasil yang aku lakukan untuk gabung di forum OSIS Jawa Barat. Dan di forum OSIS Jawa Barat saat kini aku jadi koordinator daerah Kabupaten Sumedang. Koordinator daerah dari OSIS, Pramuka, Forum OSIS Kabupaten Sumedang naik lagi ke Forum OSIS Jawa Barat. Keren banget ya. Nah, tapi yang menarik yang jadi penasaran saya adalah kan lagi benci nih. Terus kenapa mau masuk OSIS? Kan benci. Ya di situ yang namanya juga keterpaksaan. Oh, Ya karena saya pernah dengar juga dari salah satu fasil saya di forum OSIS Kabupaten Sumedang. Karena ya dia bilang yang berat itu langkah awal. Karena langkah pertama itu hentakan kita Kang. Seperti iya. paskibra. Nah, dia kan menghentakkan kaki pertama itu yang paling keras, kesananya jadi lancar kan. Santai, Nah, chill. jadi sama juga OSIS tuh ibarat gitu. Yang berat itu langkah pertamanya Kang. Nah, di situ saya berubah mindset tuh gara-gara ketika orang-orang merasa peduli terhadap saya. di organisasi. Nah, iya, itu yang merubah mindset saya terhadap organisasi. Karena waktu dulu saya gabung, saya hanya dianggap junior, tapi ketika saya menjadi bagian di OSIS jadi wakil, saya dianggap senior oleh mereka. Tapi saya tidak menyeniorkan diri saya terhadap mereka gitu, Kang. Oke. Berarti Ya bener, sekaligus merubah yang, gitu ya. yang ngebuat kita nyaman tuh karena kita tuh merasa diakui gitu. Nah, Dari itu organisasi juga mungkin pengakuannya, terakhir Kang. jadi yang tadinya benci jadi jatuh cinta itu ya karena terakui gitu. Diakukan gitu. Keren banget lah. Cerita-ceritanya ada lagi nggak yang mau cerita tentang? Boleh? Kalau saya sih jujur ya,
kayak kalian yang udah masuk ke organisasi dari zaman SMP. Kalau saya baru kali ini aja, baru dari kelas 1 SMK baru masuk ke organisasi. Awalnya saya tuh emang tidak minat dalam suatu organisasi. Tapi ayah saya pernah bilang saya, kalau sekolah tuh nggak boleh jadi anak cupu, harus bandel. Harus bandel. Bandel di sini itu maksudnya gini. Kalau ada kegiatan, jangan hanya diam, ikuti. Kenapa? Karena sekolah itulah kesempatan kita untuk belajar. Iya, Bisa jadi. Sekarang saya sekolah SMK, belum tentu saya melanjutkan kuliah. Nah, mulai awal saya bertanya suatu organisasi yaitu OSIS. Waktu itu saya di BK ya kan. Oh gitu. Iya, tanya sama salah satu guru, Pak, saya ingin masuki salah satu organisasi. Organisasi apa? OSIS. Apa masih bisa? Coba tanya kepada ketuanya yang sekarang, yaitu Kang Riki. Oke. Nah, kebetulan saya WA Kang Riki waktu itu langsung direspon ya kan? Iya betul. Ya, Mantap. interview langsung masuk. Tapi jadi bangga. Alhamdulillah saya bangga karena dari situ saya juga bisa tahu lagi lebih luas pengalaman, pengetahuan dan juga teman. Oke. Karena sebelum saya masuk organisasi, saya belum memiliki teman dari SMK 1 Sumedang, kecuali yang emang dari SMP-nya. Oh. Iya. Dan dari situ juga saya memasuki beberapa eskul di SMK. Dan dari situlah saya mendapatkan lebih banyak pengetahuan, teman dan pengalaman. Ya, seperti itu. Mantap. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada kata terlambat. Iya betul sekali betul. Walaupun Adrian juga mulainya dari SMK, ketika di SMP itu nggak aktif, malah nggak suka gitu, capek kesannya. Tapi sekarang kok asik gitu. Kenapa? Ternyata semua juga sama gitu. Oke, ada lagi nggak? Boleh ya? Boleh. Enggak. Kalau aku sih waktu pertama kali ikut organisasi itu waktu SMP ikutannya, tapi nggak OSIS waktu itu karena ya nggak suka aja gitu ke OSIS. Nggak suka. Awalnya ya nggak suka. Oh tegas ya? Iya, Gimana? nggak suka. Kan ada apa-apa OSIS kayak gitu. Niatnya OSIS kayak gitu. Terus kan capek juga gitu kan. Jadi waktu itu ikut Paskibra. Pernah jadi Palu juga waktu itu. Palu tuh apa? Palu teh apa? Palurah waktu itu. Oh, Kalau di Palurah. Paskibra ya, Palurah. Bener-bener Palurah. Palurah ya. Kalau buat ceweknya bulu. Oh, ketua angkatannya, ketua Iya, angkatan iya, Palu kan. Bulu teh. Keren. Oke. Tapi kalau bulu pakai K jadi kotor, Kang. Oh, jangan. Bulu. Oke. Terus apa lagi? waktu kelas 8 waktu itu pernah jadi wakil ketua Paskibra. Keren. Di SMP ya. Itu kelas 8. Ya Kelas 8 udah jadi 8 waktu itu, tapi waktu kelas 9 itu udah berhenti soalnya kan fokus ujian waktu itu. Kirain fokus kopi. belum waktu itu belum ada belum COVID. ada. Nah, terus masuk SMK ada OSIS kayak gitu. Pengen masuk OSIS gitu, tapi ngelihat yang lain, OSIS teh capek gitu. Tapi kan kalau aku tuh jadi ada pikiran gini nih, kalau misalkan belajar PTM gitu ya, ke sekolah terus pulang tidur. Ya balik gitu aja, Agak ada. pikiran Itu berarti tua tanpa cerita gitu kalau misalnya kita terus di situ aku pernah mikir gini, daripada gitu-gitu aja mending ikut organisasi gitu, masuklah OSIS gitu, jadi punya teman banyak juga gitu. Bisa dari merubah jurusan. habit juga kan. Jadi lebih baik Aktivitas juga. juga lebih banyak dan juga lebih bermanfaat juga. Jadi punya teman-teman juga dari jurusan lain kayak gitu. Yang awalnya no lab jadi aktif ya kan? Kayak gitu sih. OSIS bisa merubah kamu gimana? Yuk, ikutan asis. Oke, Sama next. gimana? Oke, mungkin waktu kelas 7 ya Kak, bisa dibilang Salwa itu serakah. Kalau bahasa gaulnya semuanya diembat, mulai dari OSIS, pramuka, drum band, futsal. Tapi cowok enggak kan? Enggak. Enggak semuanya maksudnya. Sama bener. Terus pertama masuk OSIS itu Salwa karena disuruh sama ketua OSIS. Ini. Jadi ditarik. Enggak, bukan. Aku pas SMA enggak bukan ketua OSIS itu. Iya, sebelum angkatan Nariki pernah disuruh. Awalnya emang nggak ada ketertarikan sama sekali buat ikut organisasi, nggak ada ketertarikan, nggak ada niatan gitu. Cuman pas masuk
pas masuk ke sini oh ternyata nyaman gitu, keenakan Sama ikut kayak organisasi. enak ya, enak Iya, ya. keenakan. Akhirnya Salwa jadi diikutin deh semuanya itu organisasi yang tadi Salwa sebutin. Mungkin Oke. pengalaman organisasi Salwa di sekolah itu ya, kalau di luar sekolah waktu SD kalau nggak salah Salwa pernah ikut IRMAS, Ikatan Remaja Masjid. Oke. SD Iya, SD remaja. Berarti namanya lawan SD juga sih. VIP gitu kan. Waktu kelas VIP 6 umurnya. naik kelas 7 lah. Oh, Cuman waktu oke, SMP SMP. Berhenti. Menginjak gitu. remaja. Iya, Oke. bisa dibilang Berarti gitu lah. ikatan menginjak remaja banget. Kalau Kang Riki ada nggak gitu? Kalau cerita pengalaman OSIS atau organisasi? Kalau aku masih hampir sama sih kayak JJ ya, kayak Ahmad Jamaluddin. Malahan waktu kelas 2 kelas 2 SMP ya ini mah jadi ngerangkap jabatan gitu. Saya tuh aku teh merangkap sebagai wakil ketua OSIS sama ketua pramuka juga gitu. Sebenarnya mah itu mah tidak direkomendasikan ya buat teman-teman semuanya. Jadi kalau misalkan ngerangkap 2 jabatan sekaligus itu mah tidak dianjurkan oleh semuanya. Jadi nanti nggak bakal konsentrasi gitu, harus mimpin OSIS, harus mimpin pramuka gitu. Jadi tidak dianjurkan untuk merangkap. Tapi itu mah waktu aku teh emang karena tidak ada yang mau mencalonkan diri sebagai ketua gitu sama dengan Ahmad Jamaluddin, jadi dengan keterpaksaan gitu aku teh harus maju gitu sebagai ketua gitu. Turun tangan. Iya betul. Jadi inisiator penting ya Kang. Betul sekali. Tidak dia tidak merekomendasikan untuk merangkap ketua, tapi sampai sekarang dia masih rangkap teman-teman di ketua angkatan juga. Keren. Dia masih betul merangkap sih. ketua OSIS juga, ketua angkatan juga, bisa gitu ya. Tapi sih Kang kembali lagi tergantung kita manage gitu. Iya, Iya bener. betul sih. Itu sih soft skill yang Terus bisa perlu dipertimbangkan. jadi buat belajar juga kan. Jadi Iya, ada betul. pengalaman buat ke depan. Pengalaman, terus circle juga lebih banyak. Oke, kita kan udah tahu nih tentang pengalaman-pengalaman dari calon-calon kita nih. Nah, kita teh bagaimana sih tentang pandangan kalian tentang terhadap organisasi di SMK Negeri 1 Sumedang gitu? Apakah ada kekurangan yang perlu diperbarui atau misalkan pandangan kalian keren gitu terhadap SMK Negeri 1 Sumedang gitu? Itu gimana itu? Pandangan terhadap organisasinya dulu aja deh. Oke Kang, mungkin dari aku sih Kang, karena alhamdulillah juga aku selalu bertanya-tanya terhadap sekolah lain. Oke. Karena aku lihat-lihat juga di Formasi Jawa Barat, karena memang sih sekelas Jawa Barat juga OSIS itu bisa masih berkembang gitu. Nah, terus kayak OSIS rata-rata tuh di tiap sekolah tuh OSISnya memang bener diakui. Nah, kalau di SMK Negeri 1 Sumedang sendiri mungkin karena Covid juga ya Kang, OSIS ini kurang diakui siswa-siswi. Oh, iya, Nah, betul. nggak semua siswa-siswi mengakui adanya OSIS gitu Kang. Nah, mungkin kekurangannya itu yaitu satu, OSIS itu belum diakui sama siswa-siswi karena nggak semua siswa-siswi mengaku oh ini anak OSIS, ini anak OSIS. Iya, betul, kan betul, karena betul. nggak kenal juga gitu Kang. Terus kalau misalnya ke sekolah kan waktu pertama ngumpulin tugas, nah kayak orang-orang teh nggak saling kenal satu sama lain. Padahal di situ teh aku teh posisinya jadi anggota OSIS. Jadi mereka teh gak tahu terhadap kita. Nah itu kurang diakui. Terus yang kedua, kita tuh kurangnya pemahaman. Nah makanya dari tiap-tiap anak-anak OSIS tuh gak paham karena keterbatasan waktu untuk kita saling kumpulan kah ataupun sharing kah. Nah itu. Emang kebatas banget ketika Nah pandemi. kemudian juga yang paling penting nih Kang, karena aku juga belajar tentang garis besar haluan organisasi sama garis besar haluan kerja. Nah makanya itu yang jadi kekurangan kita tuh, kita gak punya GBHK, GBHO. Apa boleh dijelasin nggak? Nah GBHK, GBHO tuh kalau dari pandangan aku sendiri, GBHK kan garis besar haluan kerja. Garis besar haluan kerja tuh kayak pentingnya kita kerja tuh kayak gimana. Aku selalu rumusnya 4C. Apa tuh? Critical thinking, communication, collaboration, creativity. Oke. Nah itu Kang, yang selalu dipegang buat jadi acuan kerja aku tuh 4C itu. Nah mungkin GBHO-nya itu merupakan tujuan utama dari angkatan kita nantinya gitu. Berarti gimana tuh Kang? Kalau misalnya nanti kan ada ketua terpilih, nah ketua terpilih itu pasti ngerumusin lah visi misi utama si OSIS itu. Nah nanti GBHO-nya itu diambil dari visi misi OSIS itu.
Oke, nah mungkin itu mah jadi solusi bukan hanya untuk OSIS ya, jadi buat semua eskul di SMK Negeri 1 Sumedang juga ya, bisa diterapkan juga nanti setelah kepengurusan berikutnya sudah terbentuk gitu lah. Oke, siapa lagi? Mungkin ada yang mau mengungkapkan tentang pandangan terhadap organisasi di SMK Negeri 1 Sumedang? Oke, kalau misalnya menurut aku sendiri, pandangan aku terhadap OSIS itu sebenarnya kan kalau misalnya di organisasi kurang lebih itu udah biasa ya, pasti gak ada yang sempurna gitu. Dan lebihnya banyak, aku juga dapat banyak relasi gitu, bisa kenal sama orang siswa-siswi di SMK Negeri 1 Sumedang gitu dengan luas, terus kenal juga sama guru gitu. Terus mungkin kalau buat kekurangannya ya kurang dari fasilitas. Oke. Oke. Terus apa lagi ya? Mungkin dari kita-kitanya juga ya, dari anggota OSIS tuh kurang bisa memanfaatkan SDM gitu. Jadi yang kadang ada tuh yang kadang kumpul itu lagi. Jadi itu tuh harus kita rangkul lagi gitu mungkin. Kalau dari aku segitu mungkin. Oke, ada lagi nggak nih? Atau gimana nih tanggapan Kang Riki dengan pandangan dari Tani sama JJ tadi? Itu mah kan emang karena opini mereka masing-masing ya, kita nggak berhak kayak misalkan nah gitu tidak ada berhak untuk melarang memberikan pendapat. Tapi kalau misalkan menurut aku sih emang benar sih, setuju sama pendapat dari Tanis tentang fasilitas. Emang sih yang diberikan oleh sekolah itu emang udah maksimal mungkin ya, emang udah segitu. Tapi menurut aku mah kurang pemerataan fasilitas sih. Ada yang misalkan menonjol banget ya, ada yang kurang fasilitas, emang kurang fasilitas banget misalkan gitu mungkin sih. Benar banget sih, dan itu juga sebenarnya balik lagi ke organisasi atau ekskulnya sendiri, gimana cara mereka menjaga sama merawat fasilitas mereka. Ya betul. Oke. Mungkin lanjut ya, ada yang perlu aku tanyain juga tentang motivasi kalian gitu. Motivasi kalian kenapa kalian itu ingin terus berkontribusi gitu di organisasi SMK Negeri 1 Sumedang, terutama OSIS gitu. Kenapa gitu, yang apa motivasi kalian untuk terus aktif di organisasi? Itu mungkin yang perlu aku tanyain. Siapa yang mau jawab? Dari As mungkin, atau misalkan Marwan sama Syalwa, karena tadi udah Jaya sama Tanis ya. Oke, boleh nih sama Aj sih, soalnya kan baru masuk. Iya. Semangatnya masih membara sih. Mereka bisa diulang lagi tadi pertanyaannya apa? Motivasi apa yang membuat ACH Tetap di organisasi. Iya, tetap aktif gitu, Oke. ikut berkontribusi. Gini, seperti yang saya sebutkan tadi kan, bahwa bisa jadi di SMK, bukan di SMK. Sekarang saya sekolah di SMK, bisa jadi ini yang terakhir sekali saya sekolah. Belum tentu saya melanjutkan ke kuliah. Nah, di sini saya menganggap kalau misalkan saya berhenti di organisasi, maka saya akan seperti dulu lagi, cuman diam di rumah bantuin orang tua. Udah itu aja, saya nggak punya pandangan ke depan. Sedangkan saya itu laki-laki ya kan, seorang laki-laki harus jadi pemimpin, dan seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan, wawasan untuk menjadi pemimpin yang baik. Kalau kita tidak memiliki itu, kita merasa tidak layak jadi seorang pemimpin. Oke, berarti kenapa ACH stay dan akan terus berkontribusi di OSIS itu karena Kebutuhan ingin menambah mungkin. pengetahuan juga, Iya. benar. Oke, gitu Kang. Nah, kalau yang lain nih gimana? Ada alasan kalian? Mungkin motivasi dari kalian? Marwan atau Syalwa gitu. Kalau aku sih kan jadi suka berorganisasi juga gitu ya. Terus ngelihat kan tadi kata Tanis kurang memanfaatkan sumber daya manusianya. Nah, tapi Marwan lihat kalau di organisasi itu organisasinya orang-orangnya itu berpotensi gitu, kreatif gitu. Nah, tapi kan jadi kurang gitu sekarang mah. Ya jadi Marwan tuh pengen majuin gitu, ayo kita bareng-bareng gitu maju. Kan Ngerubah. orang-orangnya juga kreatif gitu. Memanfaatkan lah sumber daya di lihat sayang gitu, jadi lihat punya potensi gitu murid-murid di Nesastre kayak gitu sih. Mengoptimalkan, Iya, betul. memaksimalkan apa yang kita punya itu penting banget. Skill yang harus emang dimiliki semua orang sih. Oke, ada lagi nggak nih teman-teman? Paling dari aku sih Kang. Kalau dari saya sendiri, yang menjadi motivasi saya sampai kini untuk gabung di OSIS itu ya diri saya sendiri. Karena yang namanya benci itu gak boleh terlalu benci, nanti cintanya terlalu dalam gitu. Nah, itu saat ini saya terlalu dalam untuk cinta terhadap organisasi. Nah, mungkin yang jadi landasan saya sih, yang pertama saya selalu berorientasi pada tujuan.
dan saya selalu berpegang komitmen saya dalam hati saya sendiri. Karena kalau kita berorientasi pada hasil, kita hanya memikirkan tentang hasilnya, tapi kalau pada tujuan ya kita memikirkan hasil, cara untuk capai tujuan itu yang jadi semangat aku. Dan terus kalau dari untuk komitmen, kenapa pada hati? Karena niat saya tuh tergantung dari hati saya. Kalau hati saya berniat baik, berarti sampai saat ini saya di OSIS masih dengan niat baik. Kalau kita komitmennya sama kata-kata bisa berubah kapanpun. Makanya saya selalu berkomitmen pada hati saya. Dan mungkin juga sebagai ajang apresiasi terhadap diri saya sendiri. Karena ini juga hak saya untuk ambil bagian gitu Kang. Gak harus saya diam di zona nyaman saya. Dan saya harus mengapresiasi diri saya dengan gabung terhadap OSIS. Terus juga menjadi kebanggaan sih. Gitu aja. Gimana? Kebanggaan baik itu dari keluarga maupun dari rekan-rekan. Karena yang namanya teman, misalnya kita tuh dalam suatu perkumpulan, dari perkumpulan itu tuh emang gak ada orang yang sama sekali masuk organisasi. Tapi ketika di perkumpulan itu ada satu orang yang jadi ketua OSIS, maka perkumpulan itu akan terpengaruhi baik. Makanya mereka juga bangga dengan adanya kita. Berarti kayak tadi Adel pengen highlight dikit. JJ itu bilang zona nyamannya. Terus sekarang nih organisasi buat JJ itu udah jadi zona nyaman atau masih zona di luar zona nyaman gitu? Jadi nyaman sih, jadi bahan healing gitu. Oke, betul. Healing. Tiap malam kayak misalnya tiap malam udah beres Isa ditagih Tugas. ya mungkin ditagih progres program. Kalau dari forum luar ya ditagih progres program kayak seneng, pasti ada gemit, Ada kepuasan sendiri gitu jadi, ya. jadi menghabiskan waktu yang gak berguna tuh diganti pakai gemit, diskusi lah, itu yang senengnya tuh. Dan kita juga di OSIS teh enggak semena-mena kayak kerja terusnya Kang. Iya. Kayak misalkan ada waktu-waktunya kayak misalkan kita kumpul bareng terus teh jalan-jalan bareng gitu ta. Waktu itu juga kan kita sempat ngecamp gitu bareng gitu. Jadi OSIS mah enggak semena-mena kayak kaki terlalu tangan formal. kanan sekolah gitu. Enggak tangan kanan sekolah jadi satu circle lah ya gitu. Gak semuanya tentang program. Nah, Ya semuanya selalu kerja gitu. Main pasti main butuh gitu udah, karena yang ada di OSIS itu manusia pasti butuh biar mereka balance gitu di OSIS. Oke, mungkin aku ada sedikit pertanyaan lagi terakhir ya buat teman-teman semuanya tentang resolusi di tahun 2022 gitu. Olah-olah kalian itu terpilih sebagai ketua OSIS itu, apakah resolusi kalian di tahun 2002 sekarang gitu? Lebih ke tujuan organisasi sih. Tujuan organisasi. Oke. Dari cewek sih Kang. Boleh Boleh. dari sini. Karena cewek banyak eksplantasinya ya kan. Nah karena cewek itu selalu mikirnya tuh visionernya jauh gitu. Eh. Kadang-kadang overthinking. Bener sih overthinking yang bikin Cewek kan kita paling banyak overthinking. bersiap gitu. Mempersiapkan sebelum terjadi. Oke. Padahal belum tentu terjadi. Boleh deh. Oke, aku dulu. Mungkin yang apa ya, yang pengen aku nggak lakuin juga sih, cuman kayak gambaran gitu ya buat kedepannya. Pengen lebih ke ngajak kerja sama gitu. Jadi nggak cuman ketika kita ngadain program tuh nggak cuman dari program OSIS untuk siswa, dari OSIS juga, tapi pengen ngelibatin hampir semua siswa dan ngajak kerja sama tiap eskul juga gitu buat mempererat chemistry kita. Ya gitu, jadi ngelibatin programnya itu kayak ini loh, misalnya tuh kayak ada aspirasi day gitu. Jadi kita ngelibatin semua pikiran seluruh warga SMK Negeri 1 Sumedang buat memajukan gitu. Kayak apa sih kurangnya di SMK Negeri 1 ini gitu. Apa sih yang pengen ditambahin atau ada apa yang ingin diadain gitu. Jadi ya lebih ke kolaborasi sih. Oke, berarti kayak nggak mau mentang-mentang di OSIS, nggak mau harus OSIS yang Iya menonjol gitu. Jadi kan biar ya merata juga. Tukang biar nanti juga ya mungkin dengan resolusi seperti itu masalah fasilitas bisa terselesaikan karena semuanya ke depan, nggak ada yang di belakang. Sekolah ngelihat, oke, berarti mereka harus kita fasilitasi biar bisa terus berkarya. Benar banget. Soalnya kan yang tadi juga dikatain sama Marwan ya, banyaknya warga SMK Negeri 1 Sumedang ini yang kreatif dan itu tuh harus dimanfaatin. Berpotensi kan. Si Kang paling ngebahas yang tadi tentang aspirasi, sama juga itu kayak resolusi aku di tahun ini. Karena ya memang dari tahun baru mungkin jadi wajah baru buat kita semua. Nah, karena
berpandang seperti yang dicanangkan oleh Bupati Sumedang itu. Melesat. Sumedang 2022 melesat. Melesat juga melesat. Mungkin itu bisa berpengaruh terhadap dunia pendidikan ataupun ya unsur-unsur pendidikan lah, Iya. sama seperti OSIS. Semoga di 2022 ini bisa melesat membawa yang saya harapkan untuk menciptakan siswa-siswi yang berekspresi, berkreasi dan beraspirasi. Yang mana yang dimaksudkan jadi siswa-siswi SMK 1 Sumedang ini bisa mengekspresikan dirinya baik itu dalam kesukaannya, jurusannya. Nah, maka dia berekspresi terhadap dirinya sendiri. Terus berkreasi itu dengan ekspresinya dia menciptakan sesuatu dari yang dia sukai. Karena Ya, dan banyak yang kreatif, misalnya seperti Adian sendiri kan berkreasi menciptakan sesuatu lah. Program atau apa. jadi OSIS tuh pengen ngejadiin sebagai benar-benar fasilitator gitu buat para siswa. Wadah penampung aspirasi Aspirasi. lah ya Iya, buat betul. teman-teman semuanya gitu. Kalau aspirasi ya sama seperti tadi yang dijelaskan kayak gitu. Itu sih. Nah, Kak, di sini kan seperti yang kita ketahui bahwasanya SMK itu merupakan bukan penghasilan, kayak apa ya? Pencetak. Pencetak pengangguran terbanyak. Masih Nah, itu paradigma riset, seperti itu masih ada sih. Ya. Isu-isu. Stigma. Nah, gitu kan. Sedangkan di SMK sendiri ada SPW, SMK Pencetak Wirausaha. Nah, sedangkan di SPW itu nggak terlalu banyak peminatnya. Nah, di OSIS juga kan ada tuh kan Sekbin Wirausahaan. Iya betul. Nah, sedangkan saya rasa sekarang Sekbin Wirausaha itu lagi nggak jalan banget, atau emang seperti itu, Kak? Iya betul sih. Oh iya, aku juga kayak pernah kepikiran loh waktu kan kita tuh ada yang namanya Danus ya. Ya. Terus kita tuh juga kan ada yang namanya Teaching Factory kan tiap jurusan. Iya, betul. Nah, kalau bisa tuh dari OSIS tuh kita tuh kayak kerjasama gitu sama penjurusan itu buat jadi dari OSIS tuh nge-branding produk-produk dari jurusan itu gitu buat kemajuan di dana usaha itu gitu. Nah, benar, Kak. Dan itu juga bisa menjadi sumber penghasilan juga Nah, dari iya, itu bisa. organisasi ataupun pihak sekolah. Nah, nanti pas kita keluar dari SMK atau kan kita kan belum tentu. Saya kan jurusan otomotif, belum tentu saja di tukang bengkel. Iya betul. Nah, Bisa jadi kalau menjadi misal wirausaha. iya, pertama itu kan kebanyakan kan orang gitu pengennya juga mau kerja sama orang, enakan kerja diri sendiri. Nah, kalau misalkan di Sekben Wirausaha aja nggak bisa diaktifkan kembali, saya rasa itu agak sulit, Kak. Ya, mungkin Bukan ya. hanya Sekben tapi di SPW juga gitu. Oke, bagus banget ya resolusinya. Nah, Jadi mungkin juga Kang tambahan nih sebentar, Gimana, maaf. gimana? Buat yang jadi masalah yang dipandang ACH sendiri sih, kalau buat saya sendiri gimana biar itu maju lagi ya kita sadar dulu terhadap diri kita. Nah, mungkin kita bisa pakai berbagai cara untuk mengatasi masalah, ya kita analisis dulu masalahnya. Emang karena itu kita membutuhkan bantuan bukan dari hanya setiap segmen dari anggota OSIS, tapi dari seluruh anggota, bukan seluruh anggota tapi seluruh rakyat SMK Negeri 1 Sumedang. Oke. Itu sangat penting. Betul. Ya, mungkin silakan ada lagi yang mau menyampaikan resolusinya di tahun 2022 gitu. Kalau resolusi Marwan sih di 2022 ini kan pas tahun kemarin gitu tahun sekarang banyak sekbid yang belum program kerjanya itu nggak terlaksana full. Oke, iya betul Nah, sekali. kayak gitu. Jadi di tahun ini gitu semoga teh semuanya benar-benar ada gitu, setiap sekbid 1 sampai sekbid 10 sih program itu benar-benar berjalan semua. Iya betul. Jalan, jadi ada setiap sekbidnya teh. Nah kayak gitu sih. Terus kan banyak orang murid yang belum berprestasi gitu, tapi kan dia itu tidak berprestasi di bidangnya itu, tapi di yang lain. Nah pengen nyari orang-orang itu dan dikumpulin gitu. Kan misalkan si orang itu di akademiknya kurang tapi dia suka Di IT non-akademik. kayak Di gitu. non IT gitu kan. Jadi pengen ngumpulin orang-orang yang kayak gitu di Nesas gitu, pasti banyak kok orang yang kayak gitu. banyak banget sih. Yuk. Teman Adrian pun dari beberapa jurusan banyak banget yang mereka tuh kreatif, mereka tuh punya jiwa inovatif, cuman karena entah kenapa ya Kadang Tapi malu gitu. Kayak malas Nggak gitu atau berani gimana? ngeluarin itunya gitu. benar banget itu yang bisa jadi masalah yang harus kita selesaikan sih di OSIS. Gimana Kang nih tanggapan Akang? Kalau misalkan aku masih kayak gimana ya? Emang ada juga ya di Nesas tuh siswa yang enggak
mendalami itu sesuai jurusannya gitu. Benar. Malahan ngulik-ngulik di luar jurusan yang mereka jalani gitu. Itu teh sebenarnya bukan harus kita jelek-jelekin misalkan maneh mah cenah ge henteu sesuai dengan jurusanna naon kabisana. Nah, jadi kita teh harus mengasah apa yang dia punya gitu, bukan kita menjelek-jelekan mendalamkan. yang mereka nggak punya gitu. Terlepas gitu dari sih. jurusan mereka itu apa, yang penting mereka punya bakat, mereka punya kesukaan, mereka punya Niat. jiwa kreatif, ya ayo gitu Nah, sama anak bukan OSIS. berarti dia tidak menjalani dengan sesuai jurusannya dan mereka tidak berpeluang untuk sukses kan berenang gitu. Berarti balik lagi ke tujuan OSIS ini ya Kang, Ya, jadi betul. wadah buat teman-teman di Iya. Nesas. Memperluas kita sebagai OSIS perlu bisa memperluas wadah kita biar bisa menampung lebih banyak lagi gitu, bukan terpaku pada status dia OSIS atau bukan, dia jurusan ini atau enggak, tapi kita perluas lagi zona kita. Oke, Itu yang mantap jadi tantangan buat kita sekarang dan juga buat kalian nanti ya, persiapkan dari sekarang. Oke, terima kasih ya buat teman-teman calon ketua OSIS Sama-sama. Nesas di periode berikutnya dan semoga apa tujuan kita yang sekarang rencanakan semoga bisa terlaksanakan di kemudian hari ya gitu. Oke, teman-teman semuanya saksikan di episode berikutnya di Bemo di Belajar Modcast.